Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andi Harmin, Eskom MT. Kali ini, di channel pembelajaran kecerdasan buatan, saya akan membahas metode kecerdasan buatan dalam aspek pencarian. Kita akan bahas tentang searching method atau metode pencarian. Nah, di dalam metode ini atau di dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana memahami konsep masalah serta metode apa yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal pencarian yang bisa diimplementasikan di dalam sebuah program atau aplikasi. Tujuan pembelajaran lainnya itu untuk dapat mampu menganalisis masalah dan bagaimana cara merepresentasikan masalah dalam ruang keadaan serta menyelesaikannya dengan menggunakan metode. Ada dua metode yang akan kita coba pelajari dalam segi kelompok, yaitu pencarian buta dan heuristik. Jadi outcome-nya nanti pembelajaran ini kita sudah punya kemampuan untuk memilih metode yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pencarian. Nah, terus untuk membangun sebuah sistem yang mampu menyelesaikan masalah di dalam kecerdasan buatan, biasanya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mampu mendefinisikan masalah dengan tepat. Kita harus mampu menganalisa masalah tersebut dan mencari beberapa teknik penyelesaian masalahnya, mampu merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Nah, terus berarti hal tersebut harus kita punya kemampuan untuk mengelola masalah, ruang keadaan, dan aturan-aturannya terhadap aspek seperti mendefinisikan ruang masalah, menentukan keadaan awal, menentukan keadaan akhir, dan apa aturan yang harus dilakukan. Ibaratnya kalau kita melakukan permainan catur, setiap orang itu harus punya kemampuan untuk memposisikan bidak-bidak caturnya di papan catur. Kemudian orang tersebut itu harus mengetahui aturan-aturan dalam melakukan gerakan secara legal. Kemudian apa tujuan dalam permainan catur itu? Seperti untuk mencari atau menunjukkan kemenangan terhadap lawan. Terus masih banyak lagi contoh-contoh problem yang lain yang bisa diterapkan. Nah, untuk merepresentasikan sebuah ruang keadaan biasanya kita menggunakan alat bantu, bisa menggunakan graf keadaan ataupun pohon pelacakan. Seperti apa itu? Kita coba lihat. Kalau representasi ruang keadaan menggunakan graf, biasanya setiap masalah-masalah itu, objek permasalahan itu dibuat dalam bentuk node atau node. Biasanya berbentuk lingkaran yang diberikan label. Sebagai contoh, permasalahan kita adalah untuk mencari jalur terpendek antar tiap kota. Maka setiap kota itu diwakili oleh node-node ini, ya, sampai ke node tujuan atau kota tujuan. Nah, kemudian ada garis penghubung yang menunjukkan antara koneksi antara node pertama dengan node kedua atau kota pertama dengan kota kedua. Biasanya garis itu dilengkapi dengan sebuah value, nilai. Ya, bisa menunjukkan bahwa itu adalah jarak. Ya. Kalau dalam bentuk pohon pelacakan hampir sama dengan graf tadi, cuma ini modelnya vertikal. Kalau graf tadi, ini modelnya adalah horizontal. Ini vertikal. Pohon pelacakan. Yang mana saja mau dipakai? Bisa. Yang mana saja. Ya. Nah, terus kenapa metode searching itu penting? Karena metode searching itu dalam sebuah pemrograman itu perlu memperhatikan 4 hal. Completeness-nya, time complexity-nya,
space complexity-nya, dan optimality-nya. Ini diungkapkan oleh peneliti bernama Russell dan teman-temannya dalam sebuah buku Artificial Intelligence, A Modern Approach tahun 1995. Nah, sekarang kita coba masuk ke pencarian buta. Kelompok pencarian pertama ini namanya blind search atau pencarian buta. Ada dua metode di dalam pencarian buta. Yang pertama adalah breadth first search. Breadth first search artinya pencarian melebar pertama, di mana modelnya seperti ini. Kalau kita menggunakan pohon pencarian, ya, dimulai dari node pertama, node root, kemudian pencarian dilanjutkan ke node paling kanan, kemudian berlanjut ke kiri, masih di level yang sama. Ketika data tidak ditemukan, akan berlanjut ke level berikutnya. Berikutnya, kalau misalkan kita simulasikan dalam bentuk Excel, BFS itu diimplementasikan dengan data pemodelan seperti ini. Pertama, ditempatkan di sel paling kiri, di sel A2, ya, kemudian disusun sedemikian rupa setiap kolom. Bila mana kita ingin mencari data tertentu, startnya tentu di sel yang disebut dengan nama root dari A2. Kemudian pencarian dilanjutkan ke arah kanan, berarti di kolom berikutnya. Sebagai contoh, kita mencoba mencari data bernama Santoso, ya. Startnya dari A2, berlanjut ke B2, ke C3, dan berikutnya. Jika datanya belum ditemukan, Tersim berlanjut ke level berikutnya sampai data itu ditemukan. Ya. Ada tentu keuntungan dan kelemahan menggunakan metode ini. Keuntungannya adalah pasti ada satu solusi yang ditemukan, tidak pernah menemui jalan buntu. Tetapi kelemahannya adalah menggunakan memori yang cukup besar. Nah, metode blind search yang kedua namanya deep first search. Jadi pencarian ke dalam pertama, di mana pencarian dimulai dari root, kemudian ke level berikutnya sampai ke dalaman tertentu. Jika pencarian belum ditemukan, kembali lagi ke level root untuk kolom berikutnya. Jika diimplementasikan ke dalam Excel seperti tadi, nah pencarian dimulai dari root A2, selesaikan pencarian sampai ke dalaman sel tertentu. Jika data yang ditemukan belum ditemukan, akan berpindah ke kolom berikutnya. Sebagai contoh, kita mencari seseorang bernama Baskoro, dimulai dari sel A2 sampai A11. Jika datanya belum ditemukan, akan berpindah ke kolom berikutnya sampai data tersebut ditemukan. Jika sudah ditemukan, pencarian berhenti. Artinya solusi sudah ketemu. Nah, keuntungannya tentu ini memorinya agak relatif lebih kecil. Lintasan nodenya juga ya relatif tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Tetapi kelemahannya adalah penggunaan memori juga. Kalau tanpa batas, ya tentu saja akan menguras memori. Ya. Ini juga bisa nantinya diimplementasikan ketika membuat aplikasi pencarian jalur. Ya. Sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.